Oke, halo, selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan lanjut materi kita di kuliah game programming. Jadi materi hari ini itu tentang game design dokumen. Jadi bagaimana teman-teman membuat sebuah dokumen yang isinya adalah rancangan-rancangan dari game yang akan kita buat, karena itu nanti yang akan menjadi sebuah panduan atau sebuah kerangka untuk kita sebagai developer game gitu ya, supaya apa yang kita kerjakan itu tidak terlalu melebar gitu. Jadi ini ada slide yang sudah dibuat oleh Pak Abbas. Nah, jadi bagaimana sih kita memulai untuk membuat sebuah game itu? Yang pertama kita bisa mulai dari ide kita, ide yang terlintas di kepala kita, apa aja gitu, bisa dari mana aja. Misalkan kalau teman-teman tahu film animasi Larva gitu ya, itu bayangkan idenya itu dari selokan, terus di selokan itu ada lalat, ada larva, eh, ada benda-benda yang di sekitar situ gitu, yang mungkin kalau teman-teman lihat di dunia nyata bahkan jijik gitu, tapi ternyata itu bisa jadi sebuah konten, terutama game atau animasi yang menarik gitu. Nah, jadi teman-teman bisa memulai dari manapun sebenarnya gitu. Untuk membuat game sendiri, kalau dari saya dan pengalaman yang sudah saya punya gitu ya, itu memang bisa mulai dari pertama dari pemikiran kita sendiri, yang kedua kita bisa terinspirasi dari game lain atau dari media seperti animasi atau komik, nah, seperti itu gitu. Nah, teman-teman juga bisa terinspirasi dari mekanik atau cara main dari game yang sudah ada atau bahkan yang belum ada sama sekali gitu. Jadi intinya kita bisa mulai dari manapun. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri di slide ini jauh lebih lengkap gitu. Kemudian, nah yang pasti kita akan lebih terstruktur tentang ide apa yang sedang kita pikirkan kalau kita uh, sudah menulis. Jadi dari ide tadi apa yang kita pikirkan itu kita tulis. Karena kalau kita nggak tulis, muncul ide baru lagi, malah jadinya numpuk-numpuk dan seringkali lupa gitu. Nah, jadi tulisan yang kita tulis untuk ide dokumen game tadi itu kita rangkum di dalam yang namanya game design dokumen. Nah, isinya apa aja nanti kita coba ulas. Oke, jadi secara konsep nih, yang pertama itu kita bisa survei ide atau validasi ide kita secara singkat dulu. Apakah kalau misalnya kita membuat game seperti ini tuh laku atau ada yang main gitu. Misalkan nih, saya pengen bikin game RPG. Nah, kita survei tuh secara singkat pemain RPG di Indonesia gitu ya, atau di Semarang misalkan. Itu ada nggak sih? Nah, kalau ada kan berarti kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya karena pasti nanti ada pemain yang main gitu. Tapi kalau enggak, itu cukup sulit gitu untuk dilanjutkan. Jadi daripada buang-buang waktu banyak, ya kenapa enggak kita memulai membuat game dari yang memang sudah ada target pemainnya gitu. Nah, yang kedua itu kita nanti menyiapkan GDD itu sendiri. Jadi isinya nanti rangkaian-rangkaian dari apa yang ada di dalam game kita nanti yang kita tulis menjadi satu dokumen gitu. Kemudian ada spesifikasi dari produk yang mana dalam konteks ini adalah game. Jadi spesifikasi game kita tuh nanti seperti apa. Misalkan nih siapa pemainnya, kemudian bisa dimainkan di komputer yang seperti apa gitu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Terus yang lain-lain ada tentang implementasi fitur, pengujian atau testing, kemudian ada postmortem. Postmortem itu adalah feedback yang yang diberikan dari developer. Eh, Mereka tuh seperti bercerita gitu. Jadi pengalaman apa yang mereka dapatkan setelah mereka itu rilis game mereka, nah itu nanti diceritakan di postmortem itu. Oke, terus kita lanjut ke aspek perlakuan game. Jadi yang pertama itu ada story. Story kalau teman-teman tahu secara literal itu kan artinya cerita ya. Jadi
cerita secara garis besar. Mungkin teman-teman bisa bikin satu paragraf singkat dulu, katakanlah seperti cerita apa ya, Romeo and Juliet mungkin. Nah, jadi ceritanya dari awal itu apa? Misalkan Romeo itu jatuh cinta sama Juliet, kemudian di tengah-tengah konflik apa yang terjadi? Oh ternyata mereka nggak disetujui gitu ya. Kemudian post konfliknya atau resolusinya apa? Oh ternyata mereka sad ending nih. Nah, sad endingnya kenapa? Nah, jadi kita bikin cerita yang paling simpel dulu. Kemudian masuk ke gameplay. Jadi gameplay itu eh, lebih ke bagaimana game ini dimainkan. Nah, bagaimana game ini dimainkan itu sendiri itu banyak rangkaian di dalamnya yang harus kita atur gitu sebagai developer gitu. Nah, biasanya eh, gameplay itu intinya adalah aksi apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh player dan apa yang harus dilakukan oleh player itu sehingga itu bisa apa ya membawa mereka masuk ke dalam dunia game itu sendiri gitu. Nah, kemudian dari aksi-aksi tersebut player juga bisa menentukan strategi atau taktik apa yang bisa dilakukan di saat mereka melakukan misi yang ada di dalam game itu gitu. Kemudian yang ketiga, spesifikasi tentang pengembangan game itu sendiri. Jadi pasti teman-teman kan harus menyiapkan minimum requirement-nya untuk hardware, perangkat keras, terus kemudian software, terus yang terakhir implementasi untuk game itu sendiri. Misalkan kita pengen menggerakkan karakter ya dari kiri ke kanan itu tuh caranya gimana? Apakah perlu menggunakan algoritma tertentu atau gimana? Nah itu nanti kita bisa tentukan di situ juga. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada contoh story singkat sederhana dari yang sudah dibuat Pak Abbas. Misalkan nih dari poin pertama, terdapat karakter burung yang terbang menghindari rintangan yang ada. Kemudian tujuan dari burung tersebut adalah untuk melewati segala rintangan. Nah, itu terus sampai terakhir, sampai pada akhirnya burung tadi menemukan sangkarnya. Nah, jadi yang story yang ada di dalam game ini adalah narasi dari awal sampai akhir ketika player memainkan game itu tuh cerita apa yang dihadirkan ke mereka gitu. Jadi sesimpel ini tuh nanti masih bisa dijabarkan lagi gitu. Oke, kita lanjut ke gameplay. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa gameplay itu lebih mengarah kepada apa yang biasanya dilakukan oleh player di dunia game itu gitu. Nah, jadi kalau teman-teman pernah main game Flappy Bird gitu ya, itu kan yang bisa kita lakukan adalah nge-tap layar smartphone-nya. Nah, nge-tap supaya burungnya naik. Kalau nggak di-tap nanti dia otomatis turun. Nah, berbeda dengan kalau kita main game PES misalkan, game Pro Evolution Soccer. Jadi kita harus menggunakan joystick yang lebih banyak tombolnya dan setiap tombolnya punya aksi masing-masing sesuai dengan tombol yang disentuh gitu. Nah, jadi ketika kita ingin membuat game, kita harus memperhatikan aspek-aspek gameplay ini. Kita mau porting game kita kemana, kita mau export game kita kemana, karena itu nanti berkaitan dengan cara pemain bermain dari game itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian spesifikasi pengembangan ya, misalkan gini, kalau dari kita sebagai developer kan kita harus menentukan dulu nih alat-alat untuk pengembangannya apa aja. Jadi yang pertama kita pasti butuh yang namanya game engine. Game engine yang sudah sering mungkin teman-teman dengar ada yang namanya Unity, Unreal, kemudian Cocos, kemudian ada Godot, ada XNA dan sebagainya, banyak sekali gitu. Nah, terus selain dari game engine itu sendiri banyak peralatan lain yang bisa kita gunakan seperti Photoshop untuk animasi dan spriting ya untuk gambar-gambar gitu. Kemudian bisa Blender, kemudian bisa juga software management juga kalau kalian punya anggota tim yang lebih dari satu orang gitu dan lain-lain.
Terus kemudian kita juga harus menentukan nih kira-kira timeline dari game kita tuh akan selesai dalam berapa bulan dan setiap bulannya itu target kita apa aja gitu. Karena kalau kita nggak target ya otomatis kita nggak punya panduan gitu. Ini sebenarnya game kita tuh sampai mana di sebenarnya kok nggak selesai-selesai gitu, malah nambah fitur-fitur terus gitu. Oke. Terus, nah yang paling penting nih teman-teman juga harus tentukan platform dari game kalian tuh mau diekspor kemana. Jadi apakah di Android, apakah di Steam, misalkan di PC. Karena dari dua platform ini saja nanti di masa pengembangan itu sudah mengalami perbedaan yang cukup besar gitu. Terlebih kalau teman-teman pengennya cross platform, jadi bisa dimainin di PC, di Android, di iOS. Nah, itu pasti akan jauh lebih rumit gitu ya. Tapi apakah bisa dilakukan? Bisa, karena sudah banyak contohnya gitu. Oke, kita lanjut ke fase pembuatan GDD. Jadi secara singkat aja teman-teman. Pertama kita bikin pendahuluannya atau preliminary namanya, kemudian desain awal atau inisial, kemudian kalau revisi itu bisa muncul sebenarnya di manapun ya, baik baik di preliminary pun bisa muncul revisi juga sebenarnya gitu. Nah, revisi ini intinya bisa muncul di setiap tahapan dari pembuatan GDD ini. Nah, kemudian kita bikin yang general, lalu diperluas lagi, expand. Kemudian kalau teman-teman pingin apa ya, pingin menentukan teknis dari misalkan tadi dari orang gerak ke kiri, dari kiri ke kanan itu secara algoritma, secara coding itu seperti apa sih? Nah, itu bisa di technical. Kemudian setelah kita bikin GDD-nya jadi satu dokumen yang cukup solid, nah itu yang kita namakan dengan versi akhir atau final gitu. Oke. Terus GDD yang baik itu seperti apa sih? Nah, jadi nggak harus tebel, ya kan? Nggak harus tebel. Terus eh, tipis pun nggak apa-apa. Yang jelas apa yang ditaruh di dalam GDD itu, karena GDD itu kan nanti yang membaca bukan hanya diri kita sendiri atau game designer yang menulis GDD itu, tapi juga itu bisa dibaca untuk anggota tim yang lain seperti dari teknis ya, programmer, seperti animatornya juga bisa baca untuk oh ternyata animasi yang diinginkan tuh seperti ini dari game desainernya. Nah, kayak gitu. Jadi intinya baik tipis maupun tebal itu yang paling penting adalah dijelaskan dengan secara deskriptif dan eksplisit. Jadi pembacanya itu jelas apa yang dimaksud oleh game designer ini gitu. Nah, jadi kemampuan menulis secara apa ya baik, jadi grammarnya atau tata bahasanya baik. Nah, maka itu kan nanti bisa dipahami oleh seluruh anggota tim. Tuh. Kemudian eh, dari dokumen tersebut itu kan nanti banyak poin-poin. Nah, itu dari game designer bisa memprioritaskan mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang penting, dan mana yang prioritasnya lebih rendah. Karena itu nanti akan sangat mempengaruhi uh, urutan dari pengembangan game itu sendiri gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini contoh susunan GDD ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat hampir sama seperti ketika teman-teman bikin proposal gitu kan. Jadi isinya ada daftar isi, pendahuluan, terus cerita atau narasi singkatnya seperti apa. Kalau di artikel yang mungkin sudah teman-teman pernah buat itu latar belakangnya gitu. Nah, latar belakang ceritanya tuh apa sih gitu. Kemudian ada namanya game mekanik, jadi kayak cara mainnya tadi seperti apa gitu, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Kemudian konten atau elemen di dalam game itu sendiri ada apa aja, misalkan ada player, ada enemy, ada berapa stage dan sebagainya. Ada reward mungkin kayak gitu. Kemudian ada juga kecerdasan buatan. Misal kecerdasan buatan secara simpel itu kalau misalkan teman-teman main game yang ada musuhnya dan musuhnya itu biasanya tulisannya CPU gitu ya. Nah, itu berarti salah satu contoh dari kecerdasan buatan yang sederhana gitu. Nah, itu bisa opsional karena ada beberapa game yang memang
tidak memerlukan kecerdasan buatan juga gitu. Oke, kemudian ada juga game progress dan user interface. Jadi tampilan dari game kita tuh seperti apa sih? Apakah ada tombol-tombol tertentu yang bisa digunakan player untuk melakukan aksi atau untuk membuka menu-menu yang berkaitan dengan setting dari game misalkan. Oke, jadi untuk pertemuan 3 cukup seperti itu teman-teman. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di komen atau di forum diskusi di Kulino. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.